Kamu tahu mitos orang dulu nggak? Kalau anak pertama itu rawan akan tumbal loh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Saatnya saya bacakan cerita baru. Masih tulisan Restu Wiratmaja. Dan kali ini, sebelum teman-teman mendengarkan ceritanya, klik tombol subscribe, like, dan juga biasain absen di kolom komentar sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan bersama-sama. Bersekutu dengan Nyi Ratu. Kali ini, Wira akan menemani kalian sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Berawal dari seorang keluarga yang memiliki usaha yang baik dan sangat melonjak omsetnya di setiap hari. Sebut saja Pak Bambang dan Ibu Lastri. Keduanya memiliki bisnis yang berbeda, namun memiliki tujuan mereka tetap sama. Pak Bambang berjualan di dekat pasar, sedangkan Bu Lastri hanya mengandalkan sosial media sebagai alat bantu penjualannya. Keduanya sukses mendapatkan banyak sekali keuntungan dari masing-masing jualannya. Dan suatu hari, bapak dari Pak Bambang mendatangi rumahnya sambil membawa istri tercinta bernama Ibu Sartika. Sedangkan bapak dari Pak Bambang bernama Pak Atmojo. Mereka berdua bermaksud untuk membicarakan kehidupannya masing-masing. "Nang, gimana kabarmu, Nang?" tanya Bu Sartika. "Saya, Bu. Ibu sama bapak bagaimana kabarnya?" tanya balik Pak Bambang saat itu. "Ya alhamdulillah, Nang, apik." Lastri membawakan hidangan ke arah mereka bertiga. Ya sudah, ini nih. Silakan, monggo disambi." Bu Sartika mengangkat cangkir yang berisi teh terlebih dahulu. "Aku datang ke sini karena ada hajat yang ingin disampaikan secepatnya," ucap Bu Sartika. "Hajat apa toh, Bu?" tanya Pak Bambang. Bu Sartika menyeruput kopi lagi dengan tenang. Kayaknya menyeruput kopi kaum keraton yang benar-benar begitu mewah. "Kamu tahu nggak? Kita sudah berada di trah keturunan yang ke-10. Dan itu jatuh padamu, Nang," kata Bu Sartika. "Trah ke-10 apa toh, Bu?" tanya Lastri. "Trah kami secara turun-temurun sangat taat kepada Nyai Ratu Roro Kidul. Begitu juga dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh trah ke-10. Dia harus menjalani tirakat untuk merawat tradisi yang sudah sejak lama kita lakukan, ya tentu oleh leluhur kita," ucap Pak Atmojo. "Merawat tradisi bagaimana toh, Pak?" tanya Lastri dengan lembut. Pak Atmojo berdiri tegak dan menatap dengan benar-benar ke langit. "Tradisi kami adalah menumbalkan anak pertama agar anak kedua dan ketiga bisa selamat," jelas Pak Atmojo. "Hah?" teriak Lastri dengan kencang. Beberapa detik kami terdiam. Lastri dapati sedang hamil. Entah mengapa, semenjak mendengar itu perutnya begitu sangat sakit. Pak, ini khayalan semata kan?" tanya Bambang sambil mengharap kepada Pak Atmojo. "Kamu tahu nggak, Nang? Bapak sama ibumu itu dulu adalah pengabdi Nyi Ratu," jelas Pak Atmojo saat itu. Bambang menampakkan wajah sedihnya ke arah ibunya. "Bu, ini bohong kan? Ini nggak bener kan, Bu?" tanya Bambang lagi. "Mas, apa benar yang dikatakan bapak itu?" tanya Lastri kepada Pak Bambang. "Lastri, kamu tidak usah ikut campur, Lastri." "Lah, gimana toh? Gimana saya nggak ikut-ikutan? Kamu kebangetan, Mas. Ini itu anakmu loh, Mas. Ini anakmu," tanya Lastri. Pak Atmojo menarik Lastri dan membiarkannya untuk duduk lalu meminum teh lagi. "Minum saja dulu, Ndok, ya,"
Kamu nggak usah kaget-kaget begitu, ini memang tradisi keluarga kita, ucap Pak Atmojo menenangkan. Lastri, kamu harus bersikap itu memang agak susah untuk dipahami. Tapi ya memang begitu adanya, ucap Bu Sartika untuk membuat Lastri menambah benci kepada keluarga Bambang. Bagaimana denganmu, Nang? Kamu sudah enakan? Tanya Pak Atmojo kepada Bambang yang terlihat masih belum menerima. Mas, tolonglah mas, jangan begitu, tanya Lastri lagi kepada Bambang. Ya sudahlah Pak, aku terima kepastian ini, jawab Pak Bambang. Lastri berteriak kencang, dia pergi ke kamar sambil membanting pintu yang kencang. Pak! Pak Atmojo dan Bu Sartika hanya mengelus dada melihat sikap Lastri yang emosional itu. Nak, bertahanlah sampai ritual itu selesai. Kamu akan hidup serba kecukupan nanti. Paham kan? Hanya sehari saja Pak Atmojo dan Bu Sartika menginap di rumah Bambang dan Lastri. Keduanya langsung pamit karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan di rumah. Tepatnya berada di salah satu daerah Jawa Timur. Namun rasa kepedulian Lastri semakin menghilang mendengar anak pertamanya yang akan menjadi tumbal. Lastri saat itu masih terpukul. Dek, kamu marah ya? Tanya Bambang dari luar pintu. Lastri terdiam, hanya mengelus-ngelus perutnya. Dia pun berucap sendiri seperti orang yang kehilangan akalnya. Aku tahu mengapa neraka diciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah berdosa, ucap Lastri. Dek, nggak begitu. Kamu jangan salah penilaian tentang orang tuaku, jawab Bambang. Dan aku juga tahu mengapa Tuhan masih menciptakan manusia yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Anak ini adalah darah dagingku. Aku tak akan membiarkan anak ini menjadi korban tumbal atas adat keluarga yang aneh ini, ucap Lastri masih dalam. Prak! Bambang mendobrak pintu dan langsung menampar Lastri. Teruslah bicara, teruskan ocehanmu. Lastri memegangi pipinya yang tertampar keras oleh Bambang. Aku tak sanggup lagi. Di zaman yang serba modern seperti ini kok masih ada hal yang seperti ini. Kenapa masih ada manusia yang berhati keras sepertimu, Pak? Jelas Lastri saat itu. Bambang semakin geram. Dia pun mencoba untuk meyakinkan Lastri agar mendengarkan segala nasihat dan perkataannya. Bentar. Kamu tahu nggak, Dek? Aku juga tak mau anak ini menjadi korban. Tapi apalah daya, aku ini terah ke-10. Aku tak bisa menolaknya. Jika tidak, Dek, Nyi Ratu akan marah dan menarik semuanya. Menarik seluruhnya. Kamu paham kan? Lastri menatap wajah Bambang dengan tajam. Aku tidak peduli, Mas. Aku hanya percaya pada Tuhan. Aku tak ingin menjeburkan diri kepada adat istiadat leluhurmu yang aneh itu. Dan itu musyrik, Mas. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku mendengar ucapan kotor ayahmu itu, jelas Lastri. Bambang mencoba menenangkan diri dan diam. Mengapa kamu menuruti hal yang haram itu, Mas? Hah? Kenapa? Apakah di dunia ini sudah susah mencari pasokan halal? Apakah hanya jalan itu saja yang agar keluargamu bisa bahagia? Apakah kamu tidak rindu dengan suara tangisan bayi yang kecil merengek minta pelukan hangat dari bapaknya? Hah? Lastri terus marah saat itu. Bambang pelan-pelan meneteskan air mata penyesalannya. Dia berada di kondisi si malakama. Menolak salah, menerima pun tidak bisa. Ya sudah, aku yakin, Mas. Suatu saat kamu akan menyesal dengan perbuatanmu ini. Kamu akan kehilangan permata yang indah di dunia ini demi batu kerikil tajam yang menusuk itu. Lastri terus mengumpat. Bambang meninggalkan Lastri sendirian di kamar. Lastri masih mengelus-ngelus perutnya sambil berucap, Nak, kamu jangan takut ya, Nak. Bunda ada di dekatmu. Ketika hari kelahiranmu tiba, jangan takut, Nak. Bunda akan di sisimu, jelas Lastri. Sementara itu, Bambang pergi ke pasar untuk berjualan. Lastri ditinggal di rumah. Lapak Bambang tidak bisa dibilang sangat strategis karena Bambang selalu mendapatkan keuntungan yang besar dengan posisi yang strategis itu. Bang, istrimu sudah berapa bulan? Tanya Suparno, orang yang berjualan di dekat lapaknya. Sebentar lagi melahirkan, Mas. Bang, kenapa dengan wajah kamu itu kok beda dengan seperti biasanya? Tanya Suparno.
Ah, tidak apa-apa kok mas, aku hanya kurang istirahat saja. Bagaimana kabar istrimu? Tanya Bambang. Istriku juga sebentar lagi melahirkan loh. Kayaknya jarak kelahiran istriku dan istrimu sama. Bambang hanya terdiam. Dia tak memilih untuk membalas lebih jauh tentang kelahiran anak pertamanya. Kamu tahu mitos orang dulu nggak? Kalau anak pertama itu rawan akan tumbal loh bang. Apa kamu nggak takut? Tanya Suparno. Maksudnya gimana toh mas? Bambang pura-pura tidak mengerti soal pembahasan Mas Suparno. Dahulu ada satu keluarga yang melakukan pesugihan Nyi Ratu Kidul. Lalu orang tuanya menumbalkan anaknya demi kepentingan pribadinya. Aku harap itu hanya mitos belaka ya bang, jelas Suparno. Hati Bambang ingin berkata bahwa cerita itu benar adanya, tapi sepertinya mulutnya terbungkam. Dan yang anehnya ya bang, untuk mendapatkan anak kedua dan ketiga, dia harus bersetubuh dengan siluman ular agar mampu mendapatkan anaknya kembali dan juga kekayaannya. Itu tahun berapa Thomas? Katanya 1970, tahun lalu lah. Suparno mendekati Bambang yang tampak terkejut mendengar cerita yang berkembang di saat itu. Kamu kenapa tuh bang kok berbeda? Apa yang salah dengan ucapanku? Ya maaf ya bang kalau ada sesuatu yang gak enak. Mas, apa mas tahu di mana rumah keluarga itu? Apa mas tahu? Bentar-bentar toh. Ini kan sudah cerita lama bang. Gimana ya? Sepertinya sudah dulu ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.